Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mengkaji mengenai standar isi, pemetaan KIKD serta pengembangan indikator. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Windy Puspitasari dengan NPM 19130210007. Kemudian rekan saya Wanda Vetama dengan NPM 19130210009, Indah Dwi Hari Utari dengan NPM 19130210013, dan Hani Aprilia Hayanti dengan NPM 19130210015. Baiklah, langsung saja untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan membahas mengenai standar isi. Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut, perlu ditetapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah diputuskan, pasal 1 yaitu standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik, yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia, yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, tingkat kompetensi dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pertimbangan di atas, tingkat kompetensi dirumuskan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua, kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilihan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut dengan kompetensi inti atau disingkat dengan KI. Berikut akan ditampilkan uraian dari revisi kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, untuk tingkat sekolah dasar dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD, MI, SDLB, atau paket A. Yang pertama, kompetensi untuk sikap spiritual, di mana deskripsi kompetensinya yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian untuk sikap sosial,
menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta negara. Kemudian untuk pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian, keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis, dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian untuk tingkat kelas 7 hingga kelas 9 SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B, untuk sikap spiritual, deskripsi kompetensinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian untuk sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk kompetensi inti keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian selanjutnya untuk tingkat kelas 10 hingga kelas 12 SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Yang pertama untuk sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, yang memuat sikap gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian, untuk pengetahuan, deskripsi kompetensinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu untuk tingkat kelas 10 sampai kelas 12 SMK atau MAK. Untuk sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli,
bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian untuk pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis. Spesifik, detail, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan, minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada SD atau MI atau SDLB atau paket A, SMP, SMA, dan SMK, tingkat kompetensi pada ruang lingkup materi ditetapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur pada pasal 77I ayat 1, pasal 77C ayat 1, pasal 77K ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, standar isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK atau MAK setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Kemudian 5. Pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi mengacu pada kurikulum yang digunakan. Kemudian yang keenam, perumusan kompetensi dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Perumusan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembukuan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 7. Perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti disusun secara jelas. 8. Perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disusun secara jelas. 9. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Selanjutnya, pasal 2. Pada saat peraturan menteri ini sudah mulai berlaku, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 3 tahun untuk semua tingkat kelas. Kemudian pasal 3, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Baiklah, langsung saja. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, standar kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai
diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Kemudian, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik afektif, kognitif, dan psikomotor, yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian, berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, berdasarkan bab 2 pasal 2 kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi kompetensi inti sebagaimana dimaksudkan terdiri atas yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual, kemudian kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti sikap pengetahuan, dan kompetensi inti sikap keterampilan. Demikianlah pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya Wanda Vetama akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Itu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Nah, dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam standar isi, ada beberapa hal yang harus calon pendidik pahami atau perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, menguraikan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi, sehingga tidak harus selalu sesuai dengan yang ada di standar isi. Yang kedua, yaitu memperhatikan keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Poin pertama dari kompetensi inti yaitu adalah sikap spiritual, yaitu dengan deskripsi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk poin kedua yaitu sikap sosial, di mana deskripsinya adalah menghargai dan menghayati perilaku seperti jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga yaitu sikap pengetahuan. Nah, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Poin keempat adalah sikap keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi bisa bebas saja ya sumber materinya. Karena kita akan mengulas kompetensi di tingkat sekolah menengah pertama, maka kita pertama akan membahas untuk di kelas 7. Untuk kompetensi inti atau pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan untuk kompetensi inti keterampilan, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak.
Nah, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dalam setiap kajian materi itu terbagi menjadi kompetensi dasar untuk pengetahuan dan kompetensi dasar untuk keterampilan. Nah, yang pertama untuk kajian materi bilangan itu pengetahuannya yang harus dicapai itu yang pertama menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal dan persen. Begitu juga dengan keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Untuk subbab operasi dan sifat-sifat itu untuk pengetahuannya menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif juga negatif. Untuk kajian materi aljabar yaitu yang pertama di subbab himpunan, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk keterampilannya itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pokok-pokok materi seperti di ranah pengetahuan. Untuk subbab bentuk aljabar itu untuk pengetahuannya menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar dalam bentuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk keterampilannya itu siswa harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk subbab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, itu untuk pengetahuannya siswa harus menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Nah, untuk keterampilannya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk subbab perbandingan, itu di bagian pengetahuan siswa diminta untuk menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan juga yang berbeda. Kemudian membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Nah, untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Untuk kajian materi aljabar pada subbab aritmatika sosial, siswa kelas 7 pada bagian pengetahuan diminta untuk mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, baik itu dalam penjualan, pembelian, potongan, keuangan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Untuk keterampilan, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Pada subbab bagian geometri dan pengukuran, pada ranah pengetahuan, siswa diminta untuk menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang tentunya berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Pada subbab bangun datar, di bagian pengetahuan, siswa diminta untuk mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat. Nah, di bagian keterampilannya yaitu siswa harus dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat. Pada kajian materi statistika dan peluang, yaitu pada penyajian data, secara pengetahuan siswa harus menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Nah, untuk keterampilannya yaitu siswa dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke tingkat kelas 8.
Nah, untuk kompetensi inti atau pengetahuan di kelas 8 itu harus memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, untuk keterampilannya, siswa kelas 8 harus mampu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, juga dalam ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi secara umum itu sama ya dengan yang di kelas 7. Pada kajian materi bilangan untuk pengetahuan, siswa kelas 8 harus mampu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, untuk keterampilannya mereka juga harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk kajian materi aljabar, di bagian subbab koordinat kartesius, siswa kelas 8 harus mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk keterampilannya itu siswa harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Pada subbab relasi dan fungsi di aljabar, itu siswa kelas 8 harus mampu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Itu bisa dalam kata-kata, tabel, grafik, diagram, juga persamaan. Nah, untuk keterampilannya, itu mereka harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Pada pokok bahasan persamaan garis lurus, siswa kelas 8 diminta untuk menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, untuk keterampilannya itu mereka harus mampu menganalisis fungsi linear dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Pada subbahasan sistem persamaan linear dua variabel, itu untuk pengetahuan, mereka harus mampu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk sistem persamaan linear dua variabel di keterampilan itu mereka diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk kajian materi geometri dan pengukuran, yang pertama ada pokok bahasan teorema Pitagoras. Nah, di sini secara pengetahuan mereka harus menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sedang untuk keterampilannya itu mereka harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Untuk pokok bahasan lingkaran, siswa kelas 8 harus mampu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, untuk keterampilannya tentunya mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Melanjutkan dari pokok bahasan lingkaran, mereka juga harus mampu menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran serta cara melukisnya. Nah, untuk keterampilannya tentunya mereka harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan juga garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Untuk pembahasan bangun ruang sisi datar, itu secara pengetahuan mereka harus mampu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, di antaranya kubus, balok, prisma, dan limas. Dan untuk keterampilannya tentunya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Baiklah, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani Aprilia Hayanti, NPM 19130210015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Wanda. Yang pertama yaitu untuk statistika dan peluang. Untuk statistika, secara pengetahuan siswa menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian untuk keterampilan, siswa menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian untuk peluang,
Siswa secara pengetahuan menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Untuk keterampilan, siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya yaitu untuk kelas 9, untuk kompetensi yang ketiga yaitu pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian untuk kompetensi inti 4 yaitu keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teorinya. Di sini untuk kajian materi bilangan, untuk kompetensi dasar atau pengetahuannya, yang pertama untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Siswa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Kemudian secara keterampilan, siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian untuk materi aljabar yang persamaan kuadrat, secara pengetahuan siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian untuk keterampilan, siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk fungsi kuadrat, secara pengetahuan siswa menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Juga menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Secara keterampilan, siswa mampu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Juga menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Selanjutnya untuk kajian materi geometri dan pengukuran. Di sini untuk materi transformasi, secara pengetahuan siswa menjelaskan transformasi geometri, baik refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, baik untuk refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian untuk materi kesebangunan dan kekongruenan, siswa secara pengetahuan menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk kajian materi selanjutnya masih dalam geometri dan pengukuran, yaitu untuk bangun ruang sisi lengkung. Di sini untuk kepengetahuan membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang sisi lengkungnya tabung, kerucut, dan bola. Kemudian untuk keterampilan, siswa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Subbab selanjutnya adalah tentang pengertian indikator. Pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari Nur 2019. Melalui indikator yang dikembangkan dengan benar akan dapat membantu memandu pemilihan bahan ajar, metode pembelajaran, dan alur pelaksanaan pembelajaran. Indikator ini juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi atau diamati. Subbab selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan indikator. Di sini indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Jadi harus menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator ini sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensinya tersebut. Secara spesifik dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar. Untuk itu, IPK harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa.
Yang kedua berkaitan dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar yang telah dijelaskan, kemudian memperhatikan aspek manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perhatikan juga aspek materi ini manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian yang keempat harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh, baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Jadi, kita juga harus memperhatikan sumber-sumber belajar yang ada. Kemudian, memperhatikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian, dapat diukur atau dikuantifikasikan atau diamati, seperti yang telah dijelaskan. Kemudian, yang terakhir, menggunakan kata kerja operasional. Di sini, kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi, yaitu untuk aspek kognitif ada mengingat atau remember, memahami, understand, mengaplikasikan, apply, menganalisis, analyze, kemudian mengevaluasi atau evaluate, dan mencipta atau create. Kemudian untuk aspek afektif ada menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi menurut nilai. Kemudian untuk aspek psikomotorik ada meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang B, perlu memperhatikan tingkat perilaku berpikir yang menjadi tuntutan kompetensi dasar atau KD. Di sini ada contoh. Contohnya apabila yang diminta adalah tingkat berpikir kompetensi menganalisis, maka indikator yang kita buat juga harus menunjukkan minimal pada tingkat berpikir yang sama, yaitu kompetensi analisis. Contohnya adalah menganalisis, menyeleksi, mengedit, menyimpulkan, dan lain-lain. Seperti itu. Subbab yang kelima yaitu fungsi indikator. Di sini indikator memiliki bermacam-macam fungsi. Yang pertama adalah pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Jadi pengembangan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang telah dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, kemudian lingkungan sekolah serta lingkungan. Yang kedua adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran ini perlu kita rancang secara efektif agar kompetensinya dapat dicapai secara maksimal atau efektif. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator yang telah dibuat tadi dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi yang ada. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar ini perlu dikembangkan oleh guru untuk mencapai kompetensi peserta didik. Di sini pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Kemudian yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaiannya memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Ini adalah fungsi-fungsinya. Baiklah, materinya cukup sampai di sini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Indah Dwi Hari Utari, 19130210113. Itu ada mekanisme pengembangan indikator. Yang A itu ada menganalisis tingkat kompetensi. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menganalisis tingkat kompetensi. Hal ini diperlukan untuk menentukan tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan sebagai standar acuan nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi dari standar minimal yang telah ditentukan tersebut. Tingkat kompetensi ini dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tingkat pengetahuan, ada tingkat proses, dan yang terakhir itu ada tingkat penerapan. Yang B itu ada menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, untuk setiap mata pelajaran ini memiliki karakteristik yang tertentu yang membedakan dari mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Perbedaan inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Lalu yang selanjutnya itu ada
setiap karakteristik peserta didik itu juga memiliki karakteristik yang unik dan beragam dari setiap yang satu dan yang lainnya. Hal ini juga harus dikoordinir oleh indikator agar keberagaman itu menjadi satu. Lalu yang terakhir ada karakteristik sekolah. Hal ini dikarenakan target pencapaian setiap sekolah itu tidak selalu sama. Sekolah kategori tertentu yang melebihi minimal standar yang dapat dikembangkan indikator itu menjadi lebih tinggi. Sekolah yang dengan keunggulan tertentu juga menjadi pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Yang C itu ada menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, daerah perlu dianalisis dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensial dari diri peserta didik secara optimal. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Lalu yang D itu ada merumuskan indikator. Penggunaan kata kerja operasional pada indikator pencapaian kompetensi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan dikaitkan dengan materi pembelajaran yang memuat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognisis. Berikut ini akan dipaparkan kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom revisi dari yang saya kutip dari buku Nur pada tahun 2019. Di sini yang pertama itu ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan atau meng-create. Nah, di sini ditampilkan terlebih dahulu 3 kata kerja operasional pada 3 tingkatan pertama. Ada mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Dapat dilihat pada tabel. Lalu, ini adalah kata kerja operasional pada tingkatan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan yang saya tampilkan pada tabel. Lalu yang kedua itu ada ranah afektif. Ranah afektif ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Itu ada menerima, merespon, menghargai, mengkoordinasikan, dan yang terakhir itu ada karakteristik menentukan nilai. Nah, di sini ada beberapa pilihan kata operasional yang dapat kita pilih. Lalu yang terakhir itu ada pada ranah psikomotorik. Nah, di sini juga terdapat 5 tingkatan, yaitu yang pertama meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Baik, yang selanjutnya itu yang E, mengembangkan indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator ini perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman atau acuan penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian ini harus bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah bagi seluruh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes maupun non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditentukan. Yang terus, manfaat indikator. Nah, manfaat indikator ini saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada untuk guru itu indikator ini bermanfaat dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes seperti untuk ulangan harian, ulangan UTS, dan lain-lain maupun untuk yang non-tesnya. Yang kedua, bagi untuk peserta didik, indikator ini dapat membantu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa atau peserta didik dapat melakukan self-assessment yang untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Selanjutnya itu ada pengembangan indikator. Nah, di sini kami memilih materi sistem persamaan linear 2 variabel pada kelas 8 dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Indikatornya yang kami kembangkan yang pertama itu ada mengenal konsep
sistem persamaan linear dua variabel, lalu ada memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya memberikan contoh sistem persamaan linear dua variabel, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai metode, merumuskan suatu permasalahan kontekstual menjadi sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir ada menyelesaikan permasalahan kontekstual sistem persamaan linear dua variabel. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami pilih atau kesalahan lainnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.